Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya sehingga kita semua bisa menghadiri, bisa menyaksikan acara halal bihalal dalam rangka silaturahmi, merajut silaturahmi di masa pandemi. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang menuntun kita, menunjukkan kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yaitu agama Islam. Inna dinna indallahi Islam. Selanjutnya saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama pembukaan, dan kedua tilawatul Quran, yang ketiga acara inti yaitu pengajian, dan yang terakhir adalah penutup dan doa. Agar acara berjalan dengan lancar, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Kitab ala Hadiniyah Al-Fatihah. Acara selanjutnya yaitu tilawatul Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Aurin. Kepada Aurin disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu guru SDN Keremung 1 yang selalu kompak, Bapak Kiai, Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Suja sekaligus Ketua MUI Kecamatan Keremung yang saya hormati, wali murid, semua yang mengikuti acara ini, dan anak-anakku semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 yang hebat-hebat dan saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya di pagi yang cerah ini kita masih diberi kesehatan walaupun masih dalam suasana pandemi. Alhamdulillah kita tetap diberi kesehatan oleh Allah, tak kurang suatu apapun. Yang kedua kalinya, salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang telah memberikan syafaatnya, memberikan bimbingannya agar kita menuju jalan yang benar dan lurus. Anak-anakku semuanya, ibu wali murid, bapak ibu guru yang kami banggakan, halal bihalal untuk kali ini beda dengan yang dulu-dulu, karena memang suasananya suasana pandemi, jadi kita tetap melaksanakan halal bihalal tapi dalam secara virtual, ya tidak apa-apa ya. Ini merupakan obat kita juga, walaupun kita ketemu di channel YouTube tapi kita tetap bisa bersilaturahmi jarak jauh ini ya. Kemarin 1 bulan kita berpuasa, kita digembleng, didiklat istilahnya, pelatihan ya. Sekarang tiba saatnya bulan Syawal, kita harus saling membuka hati, melapangkan dada kita. Kita harus berhusnudon terhadap sesama teman, kepada guru kita, kepada orang tua kita, kepada tetangga kita. Kita harus membuka pintu maaf. Ya, walaupun secara virtual, yang penting hati kita. Hati kita ini harus kita buka, kita harus berlapang dada. Kita harus membuka hati betul-betul, kita harus memaafkan. Allah saja Maha Pemaaf, apalagi umatnya. Umatnya juga harus memaafkan. Apapun kesalahan teman-teman kita, guru-guru kita, kita harus memaafkan. Kita tidak boleh mempunyai sifat balas dendam. Ya, harus tak balas nanti. Saya yakin kebaikan akan meluluhkan kejahatan. Jadi kita berhusnudon terus terhadap sesama itu. Walaupun itu teman kita, misalnya teman kita senangannya berkelahi, senangannya mencuri, tapi kita harus berhusnudon terus. Tidak boleh kita bersuudon. Ya, dengan begitu nanti kita akan berlapang dada, santai saja. Ya, kita menghadapi teman, menghadapi guru kita, menghadapi orang tua. Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada teman-teman guru yang membuat acara sedemikian rupa. Dadakan ini kemarin
Anak-anak pun bisa tampil, bisa menyanyikan lagu-lagu Islami secara dadakan pula, tanpa latihan. Jadi pagi tadi nyocokkan kot-kotnya lagunya, sudah langsung. Makanya tadi mohon dimaklumi apabila banyak kesalahan-kesalahan, tapi yang penting kita tetap semangat. Ya, anak-anak bisa tampil. Untuk yang lainnya monggo nanti silakan di kegiatan-kegiatan berikutnya. Ayo, anak-anak harus memperlihatkan diri, kemampuan-kemampuan yang ada. Ya. Harapan dari 1 bulan kita berpuasa itu kita bisa tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang baik yang dilaksanakan pada waktu bulan puasa. Lek poso ae ngajine terus. Lek poso, barang posone wis mari rasa-rasen. Biasanya mari subuh ngaji. Barang posone wis mari, wis rasa-rasen wis turu wae. Seperti itu. Lah itu bukan harapannya seperti itu. Nantinya setelah 1 bulan didiklat di bulan puasa itu bisa bertahan terus. Kegiatan yang positif-positif, kegiatan yang baik-baik, kita bersedekah, kita berzakat, kita ngaji, melakukan sholat-sholat itu bisa istiqomah. Intinya ya bisa dilakukan. Jangan 1 bulan itu kita full, kita melaksanakan kegiatan-kegiatan baik, tapi setelah itu wis balik aslinya mana. Ya, itu tidak diharapkan. Jadi intinya kita harus beristiqomah di dalam melaksanakan kegiatan yang baik-baik. Satu saja misalnya, kalau kita bisa beristiqomah, itu akan mendatangkan, insya Allah akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Ya, jadi saya selaku kepala sekolah SDN Kermung 1 memohon maaf kepada semua wali murid, kepada guru-guru, kepada anak-anak yang suasana di saat ini kita tidak bisa bersalaman langsung, salaman jarak jauh seperti ini tos, ya tos itu gak apa-apa, ya. Tapi yang penting hati kita, yang penting hati kita. Sekali lagi yang penting hati kita itu harus berlapang dada. Kita berhusnudzon terhadap sesama. Yes, itu intinya. Mungkin hanya itu yang bisa saya berikan. Terima kasih kepada teman-teman. Terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid yang mendukung anak-anakku semuanya. Bila ada kata-kata dari awal tadi saya ngomong, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ya mumpung masih awal, sebetulnya tidak harus awal. Semua bulan kita harus memaafkan. Kita harus menjadi orang yang maha pemaaf. Kalau Gusti Allah maha pemaaf, kita ya juga harus memaafkan terhadap sesama, apapun itu kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu acara inti tausiah halal bihalal dengan tema merajut silaturahmi di masa pandemi oleh Dr. Andes Haji Suja SPDI. Saya selaku pembawa acara, apabila dari awal hingga akhir ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf. Oh ya, nanti sebelum acara penutupan ada sedikit door prize untuk anak-anak, okay. Kepada beliau disilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم أما بعد Hadratil Muhtaramin bila khusus panjenenganipun Bapak Muhammad Wahyudi selaku Kepala SDN 1 Krembung, segenap Bapak Ibu Dewan Guru SDN 1 Krembung yang saya hormati, juga Bapak atau Ibu Guru Agama yang saya hormati, segenap wali murid SDN 1 Krembung yang juga saya hormati, dan tak lupa yang saya banggakan anak-anakku sekalian kelas 1 sampai kelas 6 yang semuanya yang hadir baik di dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita bersama-sama bisa melaksanakan kegiatan yang mulia, yaitu halal bihalal, yang judulnya pada pagi hari ini adalah merajut silaturahmi pada masa pandemi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan bimbingan, rahmat, hidayah, sehingga kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kekuatan iman lahiriah, batiniah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Dewan Guru, anak-anakku sekalian, dan seluruh wali murid yang ada di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yus'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Rawahul Bukhari Muslim. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi panjang umur dan umur yang berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, falyasir rahimah, maka bersilaturahmilah kalian semuanya. Tidak mengurangi rasa hormat pada kesempatan pagi yang penuh barokah ini, walaupun silaturahmi kita adalah lewat virtual atau lewat Zoom. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk menghapus dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, guru kita, orang-orang tua kita, dan anak-anak kita semuanya, mudah-mudahan di bulan Syawal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan predikat kepada kita bahwa kita adalah mampu menunjukkan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu fitri spiritual dan fitri
sosial. Yang dimaksud dengan fitri spiritual, 1 bulan penuh kita sudah melakukan rangkaian ibadah bulan Ramadan, baik yang fardu maupun sunnah. Tadarus Al-Quran kita sepanjang hari sudah kita lakukan, sholat sunnah sudah kita lakukan. Di akhir Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan diri kita sebagai orang yang suci secara fitriyah. Kemudian yang kedua adalah fitri sosial. Kita hidup di dunia ini adalah tidak sendirian, karena kita sebagai makhluk sosial. Di sekolahan kita selalu berkomunikasi, berhubungan dengan bapak ibu guru, di rumah dengan orang tua kita, di tempat ngaji dengan teman-teman kalian. Hidup sosial ini kita sebagai hamba Allah juga dituntut untuk membersihkannya dengan cara kita saling menghalalkan, saling minta maaf, dan saling memberikan maaf. Karena itu adalah merupakan kewajiban kita sebagai makhluk Allah yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, di halal bihalal melalui futsal ini, hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah baik. Kita menjadi orang yang suci di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadapan sesama manusia, utamanya adalah orang tua kita, guru-guru kita. Semoga Allah berkenan untuk menghapusnya. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, bahwa orang tua kita di dunia ini ada 2. Yang pertama adalah orang tua bil nasab, biologi, adalah orang tua kita yang ada di rumah, bapak dan ibu. Itu adalah orang tua kita kandung. Sedangkan orang kedua, orang tua kita secara psikologis, hubungan khusus adalah bapak dan ibu guru. Ini adalah orang tua kita. Oleh karena itu, karena kedua-duanya ini adalah orang tua yang tidak bisa kita pisahkan, karena dalam hidup kita, guru, bapak, ibu guru itulah yang bisa untuk menciptakan kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berkarakter, sehingga tidak bisa dipisahkan bahwa bapak, ibu, dewan guru yang ada di sekolahan, ustadz-ustadzah yang ada di tempat ngaji kalian, itu adalah termasuk orang tua kita. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tunjukkan, kita sebagai seorang anak, kita sebagai seorang murid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadisnya, al-waladu samratul qulub wa innahum majannatun wa mahzanatun wa makhranatun. Anak itu adalah buah hati kedua orang tua, buah hati guru-gurunya, buah hati ustadz-ustadzanya. Maka janganlah kalian melakukan 3 perkara sehingga orang tua kita ini menjadi marah, orang tua kita ini menjadi susah, bapak ibu
guru kita juga menjadi susah karena 3 perkara ini. Yang pertama, anak-anak sekalian yang ada di rumah, janganlah kalian menjadi anak yang majaratun, menjadi fitnah bagi orang tua kalian, menjadi fitnah bapak ibu guru kalian semua. Apapun yang kalian lakukan, baik kalian masih berada di lingkungan pendidikan sekolah atau sudah menjadi alumni nanti, bahwa bapak ibu kedua orang tua kalian ini punya andil besar terhadap kehidupan yang mengiringi perjalanan hidup kalian di dunia. Alangkah bahagianya kalau bapak ibu guru, orang tua kita ketika melihat anaknya adalah menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil, bisa mengangkat derajatnya guru-gurunya dan bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya. Luar biasa. Bapak ibu guru pasti akan bahagia meskipun itu secara biologis bukan putranya, tapi itu adalah pernah menjadi murid-murid saya. Inilah intinya kita melakukan dan merajut silaturahmi, saling memaafkan, saling memberi maaf. Supaya apa tujuannya? Satu, supaya ilmu kita menjadi manfaat, dan supaya ilmu kita menjadi berkah. Dan yang kedua kita hindari. Yang pertama adalah majanatun wa mahzanatun. Janganlah kita menjadi anak yang dapat menjadi pengecut terhadap kedua orang tua kita dan menjadi pengecut kepada bapak ibu kita, bapak ibu guru kita yang pernah mendidik kita. Kalau kita menjadi anak, di samping kita sudah bisa menghindari jangan sampai menjadikan fitnah bapak ibu guru dan ibu bapak kita di rumah. Yang kedua, janganlah kita menjadi anak yang menjadi pengecut. Tunjukkan bahwa kejujuran dalam hidup itu adalah nomor 1. Akhlakul karimah adalah nomor 1 dalam kehidupan ini. Akan bangga bapak ibu kita, kepala sekolah kita akan bangga melihat kalian walaupun sudah tidak menjadi murid SDN 1 Gerbung ini, ketika di jalan mereka masih mau menyapa, mereka masih mau menghormati, masih mau untuk hadir di rumahnya. Silaturahmi ini adalah bagian daripada anak-anak yang berhasil. Kemudian yang ketiga adalah janganlah kalian semuanya menjadi anak yang makhronatun, menyusahkan kepada kedua orang tua kita dan menyusahkan kepada bapak ibu guru kita. Tentunya bapak ibu guru akan menyadari semua siswa, semua murid adalah tidak sama dengan latar belakang yang berbeda. Akan tetapi keadilan dari bapak ibu guru ketika mendidik kalian semuanya adalah tidak ada beda. Bapak ibu guru yang mentransfer ilmu kepada kalian semuanya, bapak ibu yang ada di rumah memberikan kasih sayang secara materi dan memberikan sentuhan-sentuhan kebahagiaan yang ada di rumah, ini adalah merupakan satu bentuk bahwa kebanggaan bapak ibu guru, kebanggaan orang tua kepada anak adalah luar biasa. Ada satu contoh mungkin
mungkin bisa dibuat untuk pegangan dalam hidup kita pada anak sekalian yang ada di rumah. Satu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilapori seorang anak. Ya Rasulullah, saya hadir di hadapanmu ya Rasulullah. Saya melaporkan orang tua saya. Naudzubillah. Orang tuanya dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, hartaku yang ada di rumah hampir dihabiskan oleh orang tua saya. Saya lapor minta keadilan kepadamu ya Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Karena ada laporan dari seorang anak, maka orang tua tersebut dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dihadirkan di hadapan beliau, wahai fulan, benarkah kau telah menghabiskan harta anak-anak? Ya Rasulullah, sambil menangis orang tua ini di hadapan Rasulullah Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ya Nabiullah, ketika saya kaya, ketika harta saya masih banyak, siang malam anak saya suapi, anak saya beri pendidikan, saya sekolahkan, anak saya berikan yang lebih. Ketika mereka membutuhkan apapun, semuanya saya penuhi. Tapi ketika ya Rasulullah anak kaya, ketika anakku mampu sekarang sudah berdiri sendiri, sesuatu yang dimilikinya, yang dimiliki, ketika saya ke rumahnya, semuanya disimpan rapat-rapat. Tidak ada satu makanan pun di atas meja, padahal mereka itu adalah kaya raya. Di saat saya miskin seperti ini, yang saya lakukan adalah saya minta kepada anak saya, tapi anak saya selalu menyembunyikan hartanya. Kemudian tanpa sepengetahuan mereka, saya ambil makanan itu untuk saya dan istri saya. Bapak Ibu guru yang saya hormati, anakku sekalian, adakah orang tua saat ini seperti itu? Banyak. Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai fulan, maluka li abika. Wahai pemuda, kau telah melaporkan aku terhadap kedua orang tuamu. Maka saat ini engkau, rumahmu, dan harta bendamu semuanya adalah halal untuk orang tuamu. Silakan kau habiskan, wahai fulan, itu adalah halal untuk kamu. Apa zaman Rasulullah bebaskan bahwa apa yang telah dimiliki oleh anak, bahwa apa yang telah dicari, dimiliki si anak, harta benda yang dimiliki, benda-benda yang dimiliki, ingat, itu adalah halal untuk orang tua kita. Naudzubillah, jangan sampai kita, Bapak Ibu guru, anak-anak sekalian, menjadi sahabat yang melapor kepada Rasulullah. Naudzubillah wa naudzubillah. Oleh karena itu pesanku kepada anak sekalian, supaya ilmu kalian menjadi berkah, supaya ilmu kalian menjadi manfaat, maka saya titip kepada kalian, setelah habis sholat 5 waktu, doakan kedua orang tua kita dan doakan bapak ibu guru kita. Itulah kalian akan jadi hebat. Itulah yang akan memberikan ilmu yang barokah dan manfaat
plus insya Allah hidup kamu akan jadi bahagia. Karena doa anak kepada orang tua, doa anak kepada bapak ibu guru, ini adalah doa yang paling hebat di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu semoga bapak ibu guru ikhlas memberikan ilmu kepada anak-anak didik kita, dan anak-anak sekalian juga ikhlas ketika menerima ilmu dari bapak ibu guru kita. Jangan kita bernafsu menuntut kepada anak sedemikian rupa. Kewajiban bapak ibu guru adalah hanya secara ikhlas mentransfer ilmu kepada anak. Yang mengangkat derajatnya anak-anak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu bapak ibu guru, Anur Zarian, dan semua wali murid yang ada di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di masa bulan Syawal ini, apa tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, mari kita menerjemahkan. Ini tugas kita sekarang. 1 bulan penuh kita sudah ditempa dengan sedemikian rupa dengan seluruh amalan ibadah yang sudah kita lakukan. Mulai bulan Syawal ini kita bersama-sama mari menerjemahkan bahwa tujuan kita berpuasa itu adalah menjadi la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita bertakwa ketika berada di bulan puasa, tapi di bulan Syawal dan seterusnya ini, dikala kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo kita menerjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Siapakah sebetulnya yang diberi pendidikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang bertakwa itu? Siapa pelakunya? Apakah kita termasuk pelakunya? Belum tentu. Mudah-mudahan kita menjadi pelakunya. Yang dimaksud la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, pelakunya adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Kalau kalian, anak-anakku sekalian, ketika di bangku sekolah kalian sudah diberi dasar ilmu agama kalian, bahwa orang beriman itu adalah meyakini iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iman kepada malaikatnya, iman kepada rasulnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Ini adalah dasar. Bagaimana cara mempraktekkannya? Ini yang penting. Jadi pelakunya orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman. Makanya orang yang dipanggil oleh Allah menjadi untuk berpuasa itu adalah bukan orang Islam, tapi orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi orang yang beriman. Dan kalian semuanya, kita semuanya sudah punya dasar itu. Kita terjemahkan di bulan Syawal ini. Di antaranya adalah kita merajut silaturahmi. Ini bagian daripada kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita iman kepada Allah bahwa dengan cara kita bersilaturahmi, baik berjabatan tangan atau secara virtual, tidak mengurangi rasa hormat kita, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berkenan menghapus dosa-dosa kita. Kalau kita mampu sebagai orang yang beriman, siapakah pelakunya? Masih itu harus kita tunjukkan, kita terjemahkan lagi bahwa pelakunya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang soleh dan solehah. Orang yang soleh solehah, anak yang soleh solehah, tentunya pasti mereka mempunyai iman yang kuat. Kalau mereka mempunyai iman yang kuat, tentunya mereka adalah termasuk orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu
Kalau diterjemahkan lagi anak-anak sekalian, Bapak Ibu, orang-orang soleh itu punya dua hubungan yang baik. Yang pertama adalah kembali kepada apa yang saya sampaikan di debat tadi. Fitri spiritual dan fitri sosial itu adalah terjemahan daripada orang-orang yang soleh, punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan punya hubungan baik dengan sesama manusia. Kalau kita di rumah dengan bapak ibu guru, dengan saudara, kalau di sekolahan dengan bapak ibu guru, dengan bapak sekolah, kepada warga sekolah, ini adalah kita mampu menerjemahkan menjadi orang-orang atau anak-anak yang soleh, hubungan dengan Allah baik, sesama manusia baik. Nah, ini yang kita terjemahkan saat ini di bulan Syawal ini. Apa yang disampaikan oleh Bapak Persona tadi, bahwa di bulan Syawal ini tentunya ibadah kita semakin meningkat. Syawal itu meningkat, kita meningkat. Yang biasanya sholatnya jamaah aktif, kita pertahankan, kita istiqomahkan. Yang biasanya membaca ayat-ayat Al-Quran setelah maghrib, kita teruskan. Kita ini 2 minggu ini kurang lebih sudah bisa kita rasakan bersama. Ketika bulan puasa pagi sampai jam 7-8 itu di masjid, di musola masih terdengar ayat-ayat Al-Quran. Sebelum maghrib terdengar ayat Al-Quran. Bagaimana sekarang di bulan Syawal? Hilang dengan sendirinya. Ini menunjukkan bahwa kita masih kurang bisa untuk menerjemahkan. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu guru, mari kita istiqomahkan membaca Al-Quran itu, walaupun hanya 1 ayat 2 ayat, tapi kalau kita ini adalah mampu untuk melakukannya dengan istiqomah, maka itulah yang dimaksud dengan orang-orang yang diridhokan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, talil Quran. Orang yang diridhokan oleh surganya Allah kan ada 4 ketika kita pengajian di bulan Ramadan. Yang pertama adalah talil Quran wa mud'imul ji'an wa syiyamu fi Ramadan. Itu kan diantaranya ini. Jadi membaca Al-Quran itu yang dirindukan oleh Allah, bukan baca Quran yang ada di bulan puasa saja. Yang dimaksud dengan talil Quran itu adalah kita setelah bulan Syawal ini kembali untuk membuka Al-Quran kita kembali, walaupun hanya 1 ayat, walaupun hanya 1 lembar, tapi dengan cara istiqomah. Inilah yang dinamakan talil Quran. Kita terjemahkan ini sebelum kita berangkat ke sekolah, sempatkan baca Quran. Dan baca Quran itu tidak kita hanya untuk berharap pahalanya saja, Bapak Ibu dan Guru yang saya hormati. Kita niati dengan membaca Quran, mudah-mudahan anak-anak saya menjadi anak yang soleh-solehah. Dengan membaca Al-Quran ini, ya Allah, mudah-mudahan ketika saya menyampaikan ilmu kepada anak-anak didik saya ini menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Karena doa yang paling bagus adalah doa baca Al-Quran. Itu penting. Saya itu nyuntuh guru saya. Jadi setelah subuh itu, walaupun hanya 1 ayat, itu saya baca. Luar biasa itu benar. Karena saya diingatkan oleh guru saya yang sana, dalam 1 hari 1 malam jangan sampai tidak membaca Al-Quran. Kamu akan menjadi orang yang susah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu alangkah indahnya kita sebagai seorang pendidik yang selalu mentransfer kepada anak-anak didik kita, bukan kepandaian kita sebetulnya. Itu adalah bagian saja ketika kita mencetak kepada anak kita menjadi proses, tidak lepas dari doa kita dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ikhlas
memberikan sesuatu kepada anak. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang termasuk orang tua, komunikasi antara orang tua dengan Bapak Ibu Guru adalah sangat untuk diperhatikan. Karena di saat orang tua ikhlas menyekolahkan anak di SDN 1 Perbu ini, kemudian Bapak Ibu Guru nyaman memberikan ilmu kepada anak-anak panjenengan, disinilah satu bentuk komunikasi spiritual yang bisa semuanya akan menjadi mudah. Allah akan membuka pintu gerbang derajat anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Hubungan kepada Allah baik, hubungan kepada sesama manusia baik, ini adalah terjemahan daripada kita sebagai orang yang soleh dan solehah. Yang terakhir, kepada Bapak Ibu Dewan Guru, anak sekalian, dan para orang tua yang ada di rumah, mari kita bersama-sama di bulan Syawal ini selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita dihilangkan rasa was-was di hadapan Allah, di hadapan sesama manusia. Kita dihilangkan rasa susah menghadapi masalah, baik yang kecil maupun besar, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di hadapan manusia. Maka jangan tinggalkan 3 perkara. Mudah-mudahan kita bisa untuk mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa itu? Yang pertama, jangan tinggalkan Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah jangan tinggalkan majelis zikir. Kepada Bapak Ibu Guru yang saya hormati, anak-anak sekalian yang ada di rumah, kepada semua orang tua yang ada di rumah, sempatkan setelah sholat 5 waktu atau setelah panjenengan semua sholat sunnah, sisihkan waktu, walaupun hanya 5 menit sampai 10 menit. Jangan bergegas-gegas setelah sholat berdoa, tapi zikirlah kepada Allah 5 menit saja. Makanya Rasulullah SAW memberikan tauladan kepada umatnya. Setidak-tidaknya kalian setelah sholat 5 waktu adalah baca subhanallah 33 kali, baca tasbih 33 kali, baca istighfar 33 kali. Ini tidak kurang dari 5 menit saja. Apa gunanya ini? Adalah kita komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, satu, jangan tinggalkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, jangan tinggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, mari kita bersama-sama memuliakan kepada kedua orang tua kita, memuliakan kepada guru-guru kita. Itu adalah bagian daripada ta'addud kita, pengabdian kita kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita. Insya Allah kita akan angkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Sekiranya itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu hidayah kepada kita, membuka pintu hidayah kepada anak-anak didik kita, orang-orang tua kita, sehingga terjalin hubungan yang harmonis, terjalin hubungan yang istiqomah,
saling memberi, saling memaaf, sehingga kita di hadapan Allah menjadi orang yang baik, dan juga di hadapan manusia kita pula menjadi orang yang baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan marilah kita tutup acara ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sekolah kita ini adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekolah SD Gerbong 1 yang semakin lama semakin jaya, barokah, istiqomah. Guru-guru, bapak kepala sekolahnya diberi sehat walafiat, ikhlas memberikan ilmunya kepada anak-anak didik. Dan semoga semua warga sekolah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu pendidikan menjadi hamba-hamba Allah yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna fi hadzal majlis majlisan mubarak wa manfa'atan wa istiqamatan ila yaumil qiyamah. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma barik umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa aqsim a'malina wa wasi' arzaqana wa minal khairi aqlina wa min syarri aqlina wa qdi hawaijana fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina wal istiqamah. Rabbana lakas syukru, Rabbana lakal hamdu, wa ilaikal mustaqam, wa antal musta'an, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Usai sudah acara inti kita ya, tausiah. Bagaimana Bu Dita? Setelah mendengar tausiah beliau, pengen nangis saya. Saya yang agak seberapa benar ini loh, merasa jadi tidak benar. Agak sedikit benar, merasa tidak benar. Apalagi yang Belum benar. Iya. Terhadap orang tua kita khususnya. malu sekali rasanya. Malu sekali. Aduh. Ternyata Tapi, banyak yang iya. belum bisa kita perbuat untuk memuliakan orang tua kita, termasuk untuk memuliakan guru-guru kita di sekolah. Sudah banyak sekali berjasa. Kita diingatkan lagi hari ini, kita diajak lagi bersama-sama untuk memuliakan orang tua kita, termasuk orang tua kita di sekolah. Ternyata anak itu bisa menjadi fitnah ya Brita ya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi insya Allah siswa-siswi SD Gerbong 1 tidak seperti itu. Amin. Iya. Mereka semuanya soleh-solihah ya. Selain nurut sama orang tua dan bapak ibu guru. Ayo kita sudah beranjak dari melo-melonya ya Brita ya. Iya. Saatnya bagi-bagi dompet tentunya Di untuk layar sudah kelihatan gitu. Cuma berapa? Ada berapa ya buahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 5. Oh, 5. Iya. Oh, yang 6 apa? Iya, 5 ini Fata Morgana. Oke.
nggih. Konsentrasi Pastinya bisa menjawab pertanyaannya dari Bu Dita dan Bu Silvi. Iya. Bisa dimulai? Ada yang operator ya Pak Edwin ya, operator. Bapak Ibu guru mohon dibantu untuk Jadi ada cat 3 pertanyaan, 2 maksudnya itu 3 pertanyaan dari kami, 2 pertanyaan yang ditujukan untuk Bapak Kiainya. Silahkan bisa dimulai, segera mengirim. Nggih, coba diketikkan siap gitu ya yang sudah Anak-anak bertanya dulu nggih. Silahkan bertanya nggih. Nanti dijawab oleh Bapak Kiainya. 2 pertanyaan. silakan segera dipikirkan apa tadi yang kira-kira setelah menyimak tausiah dari Siap, ada yang siap. Ya, silakan yang siap bertanya. diketikkan di kolom chat. Satu pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ustadz yang sudah memberikan tausiah hari ini, monggo ayah bunda di rumah juga boleh mengajukan pertanyaan, dititipkan ke akun anandanya, mungkin tadi ikut mendengarkan, kemudian ikut menyimak dan timbul oh sampai ternyata ada keperluan dan harus pamit, mohon maaf sekali lagi untuk pertanyaannya. Berarti diganti saja gitu sih. Gini. Matur nuwun sangat Nggih, matur suwun sangat Bapak. mengiringi kepulangan Ustadz dan kita lanjutkan saja kuisnya. Nanti jawab Bu Silvi sendiri. Apanya? Pertanyaannya dari anak-anak. Kan Bu Silvi kan termasuk anak yang berbakti kepada orang tua, jadi bisa kan jawab. Oh, bisa gitu ya. Oke. Dalilnya apa Bu Dinda? Innallaha ma'as-sabirin. Oke, sama anak bapak minal iman. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu diiringi sama Allah. Kalau kita yang celaka, maknanya kan sabar Bu Dinda ya. Harus, oke. Nggak boleh Ya, silakan. anaknya harus sampai Pak Edwin, silakan dipilih Pak Edwin. Belum. belum. Ada yang sudah mengajukan pertanyaan Bapak Ibu? Siapa saja orang tua kita? Oh, siapa saja orang tua kita yang harus dimuliakan? Nggih. Tadi Ustaz juga sudah menjelaskan Ustaz, tinggal diperjelas lagi. Jelas lagi ya. Ya, itu ya. Pak Firman atau Pak Edwin yang berjelas? Siapa saja orang tua kita. Terus kemudian apa? Itu satu pertanyaan dulu. Nggih. Siapa saja orang tua? Dari Ananda siapa? Dari Ananda Fazila. Ananda Fazila, kelas. Anaknya saya dong. Oh, Anaknya gua. terus langsung. Ya. Nggih, silakan. Sedikit membantu, nggih. Pinara. Oh, pinara monggo. Mana Ustazah? Apa kan cai? Oh, ada yang sanitizer. Nah, kalau apa tak maus, enggak apa-apa tak maus. Oh ya, nyanyi temenan. Jadi yang dimaksud orang tua itu tidak hanya yang melahirkan kita saja, nak. Nggih. Bisa jadi bapak ibu guru kita juga orang tua kedua. Kalau di sekolah orang tua kita yang di rumah itu kan, ya. Jadi misalnya anak-anak rambutnya kurang rapi, tolong ya dipotong besok. Lantas sampai pulang, apa banget gurumu itu? Nah itu, terus gak usah. Akhirnya orang tuanya kesini. Pak, Bu, anak keluar ini lek rambut dicukur awake panas. Nah itu. Jadi anak-anak perlu paham. Ada berita yang rambutnya dicukur panas? Ada. Nah, itu. Bu Siti pernah dengar. Oh, gitu. Ada yang kesini seperti itu. Ya. Jadi satu orang tua itu memang yang melahirkan kita, yang mencarikan nafkah. Ya. Itu adalah hubungan pertama biologi. Apa fisiologi gitu. Ini ada kalau lahir biologis. Yang kedua orang tua kita di sekolah yaitu siapa Bu Dita? Guru. Tentu saja Bapak Ibu guru di sekolah. Selain itu Bu Dita, tidak harus orang tua yang melahirkan atau yang mencarikan nafkah dan mengajar. Semua orang yang memberikan petuah bagus
misalnya karena motornya naik becak, sama guru itu sing nganut, sama teman sing rukun. Meskipun beliau tukang becak, tapi juga disebut orang tua Bu Dita. Nah, seperti itu. Ternyata pengertiannya lebih luas lagi. Pak D, Bude, itu Nah, juga orang tua. iya. Bukan orang tua usia 70 tahun, bukan. Orang yang harus dihormati. Jadi kalau misalnya beliau menasehati, kowe ku aja nakal-nakal, apa kudu wong tuaku gak tak rumono. Nah, bukan seperti itu. Tidak seperti itu. Terlebih-lebih itu harus lebih untuk orang tua kandungnya. Karena ada hadisnya Bu Dita. Ini saya sempat Hadisnya ini ada. Mungkin teman kan bisa membantu. Hadis orang tua untuk memuliakan orang tua. Apa Bu Dita? Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Artinya Ada yang tahu? pasti sudah langsung keingat. Oh iya, ini tentang ridho. Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah tergantung dengan ridho ibu bapak atau orang tua. Murka Allah tergantung murka ibu bapak. Nyanyikan. Ridho ilahi. Apa begitu? Nah, tahu lanjutannya. Nah, seperti itu Nana. Paham ge? Jadi jangan sekali-kali anak membuat murka orang tua. Karena Allah langsung yang murka dengan anak-anak. Macak nyanyi Macak. Jamaah. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Paham ge? Ada yang lain Pak Yanti? Terima kasih Mbak Fazila. Mbak Fazila bisa diambil Budi ke bisa diambil sekolah. Sampai Untuk yang dulu hari ini jamnya. bebas kalau waktunya Senin juga gak apa-apa. Oh, ya. Untuk yang gelas itu masih belum jadi Bu Dita. Oh, yang anak-anak sabar kok, sabar dulu. Karena kemarin Masih belum buka, belum mulai operasi ya, percetakannya ditunggu. pertanyaan kedua Pak Edwin. Nih, masih Itu ada siapa? Dari siapa? Risma Challenge Novita Al-Zahra. Risma Challenge Novita Azhara. Pertanyaannya yaitu Bu, bagaimana niat puasa Syawal? Apakah boleh puasa Syawal digabung dengan puasa Senin dan Kamis? Wah, ini niatnya sudah bagus nih ya, punya niat untuk berpuasa. Biar dulu apa Biar lebih jelas. Oke. nggak perlu bisa jawab. Bisa jawab. kabur-kaburan.